yang itu langsung direspon sama beberapa pendengar di WhatsApp. Ini penistaan, ini nggak boleh membuat guyonan malaikat gitu. Ya kan beda, persepsi orang-orang kan beda-beda. Ketika menjadi penyiar itu biasanya kan kadang ada omongan orang ya ini kan kembali lagi ke konten ya. Saya buat ini ada namanya konten Sawang Sinawang. Jadi gimana pandangan orang, persepsi orang terhadap penyiar radio itu mungkin dikiranya enak, tapi kan jelas pasti ada enaknya, ataupun mungkin lebih jelasnya gini, enak ya dari penyiar radio tinggal ngomong aja. Nah itu gimana untuk menanggapi ketika ada omongan netizen seperti itu? Ya enak ya ngomong aja, enak memang. Tapi tanggung jawab yang kita pegang itu sangat besar. Jadi ketika yang kita omongkan itu kadang nggak sesuai atau apa, itu kan juga pertanggungjawabannya nanti. Apalagi radio muslim gitu ya. Terus kita juga ngomong itu nggak asal ngomong, kita harus by data, by script juga. Makanya kenapa kok ada skripnya ya, karena menghindari yang namanya kesalahan. Apalagi kita media kan, terus didengar orang banyak. Kita sekali ngomong itu yang dengar sudah pendengarku sekitar 500 jutaan kan, 500 ribuan. Dan itu bisa lebih. Itu survei terakhir dari Nielsen itu yang ketangkep sih. Sebenarnya bisa lebih, itu cuma di wilayah Jawa Timur tuh lah. Pendengar suara muslim itu kan ada yang sampai di Brunei, Malaysia. Bisa sampai luar negeri juga ya. Streaming juga dari Kalimantan, dari itu juga bisa jadi. Nah itu yang Jawa Timur tuh sekitar 500 ribu lah. Kita sekali ngomong A, B, yang dengar langsung segitu. Banyak ya. Lah itu kalau kita benar-benar nggak hati-hati, benar-benar nggak by data, benar-benar nggak dari sumber yang valid ya, bahaya juga, itu bisa jadi bumerang untuk kita. Iya, harus siap-siap mempertanggungjawabkan apa yang diomongkan ya. Jadi bukan seenaknya tinggal ngomong saja ya. Betul. Apalagi dulu aku pernah pengalaman itu ketika awal-awal kan radioku itu termasuk salah satu radio yang dinilai orang itu serius ya. Radio serius, agama gitu kan. Guyon minim. Lah aku orangnya itu guyonan, suka awal-awal dulu memang ya ini masuk suka duka juga sih. Awal-awal masuk ke suara muslim sebenarnya aku tersiksa dengan karakterku, karena karakterku itu di situ dipaksa untuk jadi dewasa. Jadi nggak ke anak muda. Lah aku sebenarnya pengennya itu kayak harus anak muda gini. Nah, tapi di situ dipaksa untuk jadi dewasa, untuk jadi ya pendengarku kan menengah ke atas, terus usianya juga di atas 30 kan. Dewasa lah. Jadi aku dipaksa kayak gitu dulu karakter sebelum ada program yang baru ini yang lebih santai, baca Quran gitu. Lebih ke jati diri ya. Iya, lebih bisa guyon. Nah dulu aku sempet kayak ngeluarin jokes gitu kan. Iya. Apalagi dulu lagi viral-viralnya penistaan agama. Aku sempat ngeluarin salah satu jokes yang itu langsung direspon sama beberapa pendengar di WhatsApp. Ini penistaan, ini nggak boleh membuat guyonan malaikat gitu. Ya kan beda, persepsi orang-orang kan beda-beda. Kalau di kalanganku itu kayak guyonan seperti itu sudah biasa. Guru-guruku, kiai-kiaiku itu guyonnya juga kayak gitu ketika ceramah. Tapi di kalangan yang lain mungkin nggak bisa kayak gini. Ini menistakan. Sempat aku panik waktu itu. Aku lagi kena ya opo iki, aku dilaporkan nang KPI ya opo. Tapi ternyata ya nggak sampai ke situ ya. Cuma ya itu harus hati-hati sih. Harus hati-hati karena ya beda pandangan guyonan kita dengan orang lain kan memang berbeda ya. Sulitnya menjadi penyiar ya memang harus hati-hati teman-teman semuanya. Untuk mungkin ketika menjadi penyiar itu hal-hal yang bikin menyenangkan, bikin hal-hal lucu mungkin dari pendengar itu ada nggak sih? Hal lucu atau ketika jadi penyiar itu ada keunikan tersendiri ataupun kebahagiaan ketika menjadi penyiar? Ada sih. Kalau jadi penyiar tuh kebahagiaannya ya kita bisa ngelihat senyumnya orang-orang itu, bukan ngelihat secara visual, maksudnya dengar. Karena aku orangnya suka jokes ya, jadi kayak ibu-ibu banyak pendengarku itu yang makasih matur nuwun Mas Raga, saya senang sama Mas Raga ini, saya sakit kanker ini jadi
bisa seneng gitu. Ada yang Oh, gitu tunanetra ya, juga gitu. Jadi banyak orang-orang saya yang sakit saya seneng Mas Raga ini mesti guyon. Saya kan suka guyoni Iya, kan, iya, iya. jadi ya kadang tak bully-bully sedikit gitu. Tapi orangnya suka gitu, maksudnya sampai gue Karena kayak paham, gitu. ya. Nah, Karena paham. aku kan jadi ada kesenangan juga. Aku bisa membuat orang yang lagi sakit, Iya. terbaring itu Iya, sudah iya. vonis kanker stadium 4 itu jadi semangat lagi, tertawa lagi lah, itu yang bikin aku semangat juga, suka. Membahagiakan orang lain itu tadi ya. Tuh, ada yang lumpuh kayak gitu. Oh, ada yang sampai iya, seperti banyak kan. itu memang mereka cerita ya. Iya, cerita. Mohon doanya Mas, mohon doanya. Saya ini sudah 3 tahun nggak di kursi roda terus gitu. Oh, ada ya. Jadi kan di situ kan support sistemnya luar biasa ya, antar Iya. pendengar, jadi saling mendoakan. Saling berdoakan, tapi enaknya gitu ya, jadi banyak Mm-hmm. orang-orang yang terbantu juga. Iya. Nanti kita supportnya dengan kebahagiaan, dengan imunnya ya, akhirnya imunnya jadi nambah mungkin seperti Terus itu juga. dari ibu-ibu tadi juga bahkan yang sampai saking senengnya sampai apresiasi itu ya Iya. sampai ngirim Ngirim. makanan kayak apa macam-macam, bahkan sampai kirim ke rumahku juga pernah. Kirim ke rumah sampai kirim. Padahal tak suruh ke radio aja. Iya. Enggak, ini saya pengennya yang nerima Mas Raga aja. Oh, as. Nah, ibu-ibu itu. Enaknya jadi radio gitu, jadi penyiar radio Iya, ya. gitu. Jadi sampai dikirimi ke rumah ya, itu karena saking sayangnya ya para pendengar ke seorang penyiar, tapi juga harus punya karakter itu tadi ya. Iya. Karakter untuk membahagiakan mungkin orang-orang yang yang sedang sakit tadi. Terus ketika di radio itu, ketika kita siaran, ketika kita perform itu kan kita dituntut untuk selalu ceria, selalu happy. Masalah apapun yang kita miliki itu kan kita harus ketika sudah on air gitu, ketika sudah on mic gitu ya. Itu semua sudah harus kita lupakan. Nah, itu yang bikin saya kadang jadi seneng. Jadi ketika jadi seneng karena ketika aku lagi stres, lagi bosen, lagi banyak masalah, siaran lupa wis. Lupa. Lupa. Tapi ada masalah apa di rumah. Tapi habis siaran ya ingat. Aku rek yo. Aku nangis lupa. Waktu akhir bulan ini. Iya, ketika siaran, ketika sudah open mic gitu, menyapa pendengar ini sudah lupa. Oh, ya enaknya gitu. Enaknya gitu. Tapi itu juga termasuk kesulitan tantangan sendiri sebagai penyiar kan memang ya. Ketika sudah tampil ya harus meninggalkan yang ada sebelum-sebelumnya, masalah-masalah harus ditinggalkan, disisihkan lah, bukan ditinggal, disisihkan dulu untuk menghadapi dunia yang lebih menyenangkan itu tadi. Karena kan peran kami kan sebagai entertainer kan. Iya, harus memiliki dua sisi ya, dua wajah atau apa itu. Dua wajah ya, betul. Jadi pendengarmu nggak mau tahu kamu sedang galau, kamu sedang sakit. Bahkan sedang sakit pun itu aku ketika siaran ya wes harus terlihat menyenangkan ya. Menyenangkan padahal sedang sakit sedang. Nah, itu juga kesulitannya ketika tampil di di media ya teman-teman semuanya. Jadi tidak selalu itu jadi penyiar radio itu enak tinggal ngomong saja, tapi juga ada kesulitan yang harus dijadikan, ada tantangan tersendiri ketika menjalani profesi ini ya. Nah itu teman-teman. Oke, selama masa pandemi ini menjadi penyiar mungkin ada kesulitannya enggak? Karena kan biasanya kalau misalkan kita orang dagang kan berdampak sekali sih ketika waktu pandemi seperti ini. Apakah penyiar ini juga mengalami dampak yang signifikan? Ya pastinya semua sektor terdampak ya ketika pandemi ya. Bahkan radio pun, karena radio juga kita radio komersil, jadi hidupnya juga dari sponsor atau iklan. Oh iya. Nah, kebanyakan orang yang iklan itu kan punya duit. Nah, karena pandemi ya duitnya disimpan buat yang lain, nggak buat untuk iklan. Akhirnya otomatis omset juga menurun di radio. Untuk pendapatan iklan juga beberapa akhir-akhir ini juga sempat menurun. Apalagi klien-klien kita itu yang besar-besar, klien tetap kita itu rata-rata kebanyakan travel umroh haji. Iya, itu libur dulu ya. Nah, ketika pandemi wis nggak ada klien seperti itu, tiba-tiba akhirnya ya otomatis turun dan berdampak juga ke teman-teman host. Terus kemudian yang host-host yang nyambi di luar sebagai MC, sebagai moderator itu kan juga akhirnya ya berkurang juga. Biasanya itu aku sebulan itu ada sekitar 3 atau 2 lah gitu job gitu. Ini sekarang bahkan
0 baru bulan kemarin September dapat 1, bulan Oktober ini nanti 1. Job di luar ini, Job di luar. penyiaran ya. Jadi MC, jadi MC di luar. moderator. Berarti bisa ya di disewa untuk acara-acara itu. Oh, bisa mau. Iya, nanti nomornya dikasih di bawah ya nanti ya. Barangkali misalkan ada yang nikahan biasanya ya. Bisa pernikahan atau apa? Iya, nikahan bisa. Terus acara-acara kayak sekarang kan banyak webinar, Zoom. Iya. Nah, itu Bisa. biasanya butuh host. Nah, bisa itu. Oh. Aku di corporate itu juga ada beberapa lembaga amil zakat itu yang dia itu punya kajian rutin gitu, tapi pengen hostnya itu yang profesional, ya, ngambil dari teman-teman radioku. Oh, itu bisa ya. Jadi Bisa. nanti silakan nanti menghubungi itu tak Bisa. promosikan Bisa. sekali. Barangkali ada yang berminat kan lumayan dari host dari penyiar radio. Selain di penyiar radio ini mungkin kiprah yang lain ya, tadi kan di MC yang acara-acara mungkin kiprah lain mungkin tadi kan harapan ketika di awal itu pengen masuk di TV. Nah, apakah sampai sekarang ini ketika sudah menjadi penyiar radio impian itu, cita-cita itu apakah sudah mulai apa gitu, mulai tercapai? Ada nggak sebenarnya? Alhamdulillah. Jadi waktu itu tahun 2018 sempat dapat kontrak 1 bulan di TV 9. Waktu TV itu 9. program Ramadan ya, gara-gara ada temanku waktu itu Dinar di situ. Oh iya. Terus produsernya cari host cowok. Nah, Dinar ngerekomendasiin aku. Oh iya. Alhamdulillah ya, aku di casting terus lolos 1 bulan di situ. Terus selanjutnya nggak lanjut. Berarti cukup Ramadan. Iya, tadi. cukup Ramadan. Soalnya aku ketika di kontak lagi itu, Iya. nah itu mesti dadakan sih kalau TV. Oh iya. Oh, Jadi gitu. antara TV sama radio itu sebenarnya ya agak beda dunianya. Ya beda sih Iya, memang iya. karena visual sama audio ya. Nah kalau di radio itu kan kita sudah disiapin skrip sama produser, Oh, disiapin question route. Question route itu kayak daftar pertanyaan Daftar gitu kan. pertanyaan. Kamu mau tanya apa ke narsum itu sudah disiapin sama Oh produser. iya. Nah ketika di TV itu di cue card-nya itu kayak cue card itu ya. Iya. Itu cuma tulisan nama narasumber, tema, sama nomor interaktif. Nah, itu. Pertanyaannya nggak ada. Oh. Lah, ini saya tanya apa? Ya itu sampean kembangkan aja dari tema. Dan nah, itu Kesulitan. ya. Kesulitan. Jadi itu pas aku baru mau mulai episode pertama itu langsung untungnya pas episode pertama di situ aku dengan narasumber yang orangnya juga pernah ngisi di Suara Muslim. Oh. Jadi kenal. Jadi kenal. Ustadz Ma'ruf. Akhirnya enak. Saya tanya apa ini nanti Ustadz gitu. Tanyainnya cuma Briefing dulu kali ya. Iya, janjian dulu. Bisa janjian dulu ya. Tapi agak sulit ya kalau misalnya tiba-tiba Kalau nggak kenal wah kan sungkan gitu. episode pertama Iya. langsung orang yang tidak kenal kita tahu tanya sungkan ya berarti. Tapi itu beda-beda juga sih Ah. TV-nya. Mungkin kalau di TV 9 ya minim orang jadi kayak gitu. Nah, terus pengalaman yang kedua ini yang baru-baru ini aku di 2021 ini di BBS TV. BBS TV. BBS TV itu lebih ya ini bukan menjelekkan salah satu stasiun Iya. atau apa ya enggak. Cuman prepare-nya mereka lebih oke lah. Iya. Skrip ada, produser ada, yang nge-guiding juga ada. Jadi bis tinggal tampil tok. Oh, tinggal tampil ya. Datang, Pertanyaan juga siap ya. iya datang tinggal mana ya? Baca. Oh gini, oke. Sudah siap, sudah tag langsung. Oh, betul. Enaknya gitu ya. Ya tadi awal pertama kali makanya langsung di itu Iya. di push yang berat-berat ya. Biar untuk kedepannya lebih santai mungkin Iya. ya. Jadi alhamdulillah ya di TV juga pernah di beberapa Di TV lokal. TV lokal ya, TV lokal. 9 sama BBS sampai sekarang ya. Sampai BBS. sekarang yang BBS itu, jadi BBS itu kebetulan kerjasama sama Suara Muslim. Oh iya. Dia butuh konten kayak keagamaan. Mm-mm. Nah, jadi dia tinggal ngambil yang dari YouTube-nya Suara Muslim itu untuk disiarkan ulang di BBS TV. Oh. Program kajian fajar namanya. Nah, itu hostnya kan nggak cuma aku tok, cuman mayoritas aku yang ngisi hari Senin, Selasa, Kamis itu aku hostnya.
Lah Rabu sama Jumat beda orang. Beda orang lagi. Lah itu disiarkan ulang di BBS TV setiap hari Senin sampai Rabu jam 5 sampai sekarang. Oh. Itu ngambil dari YouTube-nya Suara Muslim. Jadi siaran ulangnya. Berarti siaran ulang berarti dari di YouTube disiarkan, di Kalau- BBS TV disiarkan lagi. Kalau YouTube kita kan di Suara Muslim itu live kan. Jadi ketika on air itu live YouTube Oh, juga live ya? secara langsung live. Oh iya, YouTube-nya Suara Muslim Live terus. Nah, setelah itu nanti setelah live keesokannya diambil sama BBS TV untuk diedit lagi Oh, terus iya. tampil ke TV. Oh iya, sampai sekarang ya. Sekarang. Ya lumayan juga lah. Masih impiannya bisa terwujud juga. Iya, alhamdulillah bisa tampil lah. di Untuk TV. kedepannya mungkin dari sini pingin apa lagi nih? Sebenarnya kalau di dunia media ya karena sudah tahu sepak terjangnya seperti apa ya. Sebenarnya karena ini passion juga aku nggak kepingin benar-benar meninggalkan sama sekali di dunia ini. Cuman aku juga pengen ke dunia yang lain yang sepertinya lebih menjanjikan. Apa itu? Ya aku karena aku lanjut ke pendidikan S2 ya, S2 di ya. magister. Jadi aku kepingin untuk ke pendidikan di dunia akademis atau kampus. Oh, jadi dosen maksudnya? Jadi dosen. Oh, ingin jadi dosen. Iya, kedepannya insya Allah. Nah, Amin, amin. sekarang masih proses ya, doakan aja. Karena masa pandemi ya susah ya. Iya, benar, susah memang. Sekarang alhamdulillah ya, sebelum jadi dosen aku belajar ngajar bocil-bocil dulu. Aku sambil ngajar SMP. SMP? Iya, Oh. ekskul public speaking anak-anak SMP. Ekskul? Tapi Apa membuat wadah itu? enggak ya, aku ditelepon sama sekolahan, Mas bisa nggak ngisi Oh. ekskul public speaking? Iya bisa, berapa muridnya? Sekitar 40 ya. Tapi online daring. Online. Oh, Iya. berarti ngisi juga ya, Ngisi. jadi pemateri juga ya teman-teman Materi ya. di SMP. SMP mana itu Mas? SMP Islam Al Azhar Pakuwon City. Pakuwon City. Oh. Berarti bisa. Kalau untuk mungkin buat komunitas gitu, apa namanya ada nggak? Mungkin komunitas dari MC atau penyiar radio ada komunitasnya sendiri atau komunitas membuat untuk mempelajari adik-adik kita gitu, ada nggak seperti itu? Kalau sementara ini sih aku gabungnya di komunitas itu komunitas MC. Komunitas Jadi di MC. Sidoarjo itu ada Sidoarjo MC Club. Itu aku gabung di situ. Nah, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu di komunitas ini ngadain kayak seminar, webinar gitu. Jadi berbicara tentang how to, bagaimana menjadi MC atau bagaimana menjadi penyiar, kayak gitu sih. Terus aku juga kalau sama teman-temanku sendiri, teman-teman radioku Suara Muslim, itu bikin sendiri kayak live di Instagram itu yang Majelis Ikhwan Idaman, bahas tentang tips-tips. Oh, jadi yang penyiar. biasa iya ya, live itu ya. Bertiga itu ya, sama siapa? Berempat sih. Berempat sekarang. Berempat. Satu. Iya, Pak. Ya kan itu teman-teman seperjuangan lah Iya, istilahnya. Jadi ya buat seru-seruan aja sih di live Instagram, terus setelah live tak upload di IGTV. Sebenarnya mau buat YouTube tapi masih masing-masing masih banyak yang dikerjakan ya. Jadi ya wis lah live Instagramnya yang effortless gitu, yang effortnya nggak terlalu besar kan. Oh iya, siap, Ya siap. berbagi lah, maksudnya kan aku juga sudah 5 tahun ini kan. Oh iya, 5 tahun. Ya, radio. Jadi sekiranya ya meskipun bukan mengajari tapi setidaknya ada yang bisa di-share lah. Sharing ya pengalaman. Pengalaman itu kan yang penting juga kan. Ya, siap. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa ditunggu ya sharing-sharing di YouTube atau di media yang lainnya, langsung tampil sendiri. Kampus-kampus yang butuh dosen. Dosen komunikasi penyiaran Islam ya, siap ya, insya Allah. Teman-teman kita sudah banyak jadi dosen ya? Banyak, karena iya bener-bener niat banget ya Iya. Polis. Sebenarnya ada lowongan dosen itu, Iya. tapi itu saya harus meninggalkan profesi Pekerjaan ini ya. Mau fokus ke dosen kan? Iya, kayak jauh-jauh kan di Mojokerto, Iya, di makanya. Tuban, ada kayak IAIN baru itu sebenarnya banyak. Lah aku ya sudah ada anak istri, Iya, terus kan. ngapain juga terus ya Tapi kan ada ini apa namanya yang kayak Bu Cita dulu kan ada dosen luar biasa itu, pastinya apa ini? oh iya Itu kayak kan bisa kan? bisa, tapi kan nggak itu. Enggak itu apa? Bukan dosen tetap memang. Ya, Enggak itu apa? ininya loh. Iya bener Ya. tapi emang harus meninggal. Ya kan mikirnya ya sekarang bukan munafik ya, maksudnya. Iya, memang itu. Kok ngajar kok mikir gitu ya, bukan Iya. gitu kan. Kita
ke sana juga pakai bensin Iya, ya. pakai transportasi. Ada waktu juga, Makan bensin. juga. Nah, apalagi anak saya habis ini 2 ya kan. Mikirnya juga kan Ya, juga kan sama kan. Insya Allah. Nah, kan Insya Allah. akhirnya juga mikir ke sana, pengen ke yang lebih menjanjikan. Iya benar sih. Berarti harus bisa lah. Oke, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya simpulkan bahwasanya ketika menjadi seorang penyiar radio itu juga nggak selalu enak saja. Jadi mungkin dari apa namanya tadi, bukan besar ya bayarannya ya, gajinya juga tidak terlalu besar dengan dedikasi yang tinggi, tapi kalau misalkan memang ditekuni juga akan menghasilkan banyak privilege lah. Ketika menjadi seorang penyiar itu juga nama kita akan bisa di-push naik ya, akhirnya bisa ke media-media yang lainnya. Terus juga menjadi penyiar itu juga tidak semudah itu juga, karena harus banyak knowledge ya, pengetahuan juga harus banyak, terus wawasan, sering membaca, melihat untuk video-video atau membaca buku-buku itu juga diperlukan ketika menjadi penyiar agar tidak salah ngomong ya tadi, utamanya seperti itu tadi ya. Terus trainingnya juga 3 bulan. Training itu 3 bulan. Training awal, maksudnya belum boleh on air. Jadi ketika sudah keterima kerja di situ, aku itu masih di training dan belum on air itu, karena ketika kita sudah on air itu benar-benar sudah siap semua. Jadi pihak radio nggak akan membiarkan sembarangan orang ngomong di situ. Nah, 3 bulan itu sampai aku dikirim ke Kediri, dikirim ke untuk trainingnya itu. Training itu keliling gitu ya Mas? Ya nggak keliling sih, sebenarnya trainingnya itu yang pertama itu di Pasuruan, itu di villa lah sama host-host baru itu di training sekitar selama 5 harian di situ, latihan teori praktek. Terus selanjutnya training di studio. Kayak latihan sendiri. Habis itu lanjut kok dinilai kok masih nggak ada perkembangan. Aku dikirim ke Kediri, di situ ada orang yang pinter, apa pokoknya pakar lah, konsultan. Orang pinter. Bukan orang pinter dukun ya, maksudnya ya pakar radio. Radio. Beliau ini yang mensukseskan salah satu radio terbesar juga di Indonesia, Radio Andika FM. Andika FM. Itu kan besar kan Iya. di Kediri. Di Kediri. Kediri ya Andika ya, lupa. Pokoknya dari situ lah. Beliau salah satu pakar lah. Aku dikirim ke situ untuk belajar di situ selama hampir 1 bulan aku di situ sama temanku Dani itu. Dani ya. Mas Dani ya. Perjuangan lah. Iya benar, masih bareng dulu. Ini belajarnya ya nggak sesimpel itu, dikirim ke situ lah. Posisi waktu itu istri hamil juga. Ditinggal perjuangannya. Memang perjuangannya Kak, ya bukan agak sih, memang sulit ya. Setiap apa yang kita inginkan juga harus ada perjuangan. Jadi orang juga tidak bisa menganggap itu enteng. Jadi orang-orang juga harus tahu prosesnya Mas ya, prosesnya bagaimana untuk menjadi seorang penyiar radio itu juga tidak mudah. Oke, mungkin cukup dulu, mungkin kita lanjutkan nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Oke, kapan-kapan masuk di konten saya. Insya Allah Kalau siap. ada. Harus ada, nanti mungkin konten sharing bahas apa harus ada dulu. Insya Allah juga pasti banyak juga karena suaranya sudah di mana-mana. Seperti itu ya. Salam sama ibu ya. Insya Allah. Abang Ring juga. Ibu Oh iya, ibu saya benar. Ibu saya itu sangat suka sekali mendengarkan suara Mas Raga. Jadi setiap pagi, mungkin karena juga ini koncoku mungkin karena itu juga akhirnya iya tak sama jenenge Raga. Jadi setiap masak kan pagi ya, masak pagi itu selalu masih ada jam paginya kan? Masih ada ya. Jadi pagi sih hampir saya sih. Setiap masa itu selalu yang didengarkan itu Mas Raga. Jadi memang ya mungkin salah satu fans juga. Tapi alhamdulillah fansnya tadi katanya banyak yang ibu-ibu. Jadi untuk istrinya jangan khawatir. Seperti itu. Jadi saya cukupkan. Terima kasih untuk Mas Raga. Saya bisa jalan ke sini. Mudah-mudahan bisa harapan-harapan kedepannya bisa semakin lancar kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.